Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri Taswin dengan nomor induk mahasiswa 1170930000054 akan menjelaskan tentang tata kelola IT atau IT governance demi tugas penyempurnaan nilai untuk mata kuliah IT governance jurusan untuk mata kuliah IT governance jurusan sistem informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu tata kelola IT atau IT governance. Tata kelola IT itu merupakan proses yang digunakan untuk memantau dan mengendalikan keputusan kapabilitas teknologi informasi untuk memastikan pengiriman value atau pengiriman nilai itu dapat sejalan dengan visi atau misi perusahaan atau dengan keinginan pemangku kepentingan atau stakeholders atau para komisaris. Namun saya ingin lebih menjelaskan di slide berikut karena kameranya mati. Saya ingin share screen supaya lebih jelas maksud saya. Nah, ini juga pengertian yang lebih lanjut, apa itu tata kelola IT? Yaitu kemampuan untuk mengarahkan atau direct, mengukur, measure, dan mengevaluasi sumber daya teknologi informasi perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan. Jadi ada 3 tadi, evaluate, measure, dan direct. Jadi semua kebutuhan atau resource dari teknologi informasi yang ada dalam perusahaan itu, sumber dayanya itu harus bisa diarahkan, dievaluasi, dan diukur agar tercapainya semua tujuan-tujuan strategis perusahaan tersebut atau bisa menghasilkan value tadi, nilai untuk sebuah perusahaan, atau bagaimana dia bisa berjalan sesuai visi dan misi perusahaan tersebut. Ini ada pengertian lain. Menurut Greenberg, is this the organizational capacity exercised by the board, executive management, and IT management to control the formulation and implementation of IT strategy, and in this way ensure the vision of business and IT. Saya pribadi menyukai definisi dari Greenberg karena dia mengatakan bahwa itu adalah kapasitas dari organisasi untuk bisa mengarahkan atau mengimplementasikan bagian manajemen dan bagian IT dari sebuah perusahaan untuk bisa mengontrol formulasi atau mengontrol jalannya dari implementasi strategi IT. Dia secara khusus mengatakan bahwa tata kelola IT itu melihat dari kapasitas dari organisasi, bukan sebuah kebutuhan, bukan sebuah sistem atau mekanisme yang dijalankan, namun kapasitas organisasi itu sendiri yang diarahkan, yang dicek untuk bagaimana dia bisa mengontrol dan memformulasikan semua sumber daya IT agar bisa sejalan dan memastikan fungsi bisnis dan IT itu berjalan. Kita nggak usah bahas yang lain, lanjut aja. Nah, mengapa kita butuh tata kelola IT? Selama ini kita melihat bahwa sebuah perusahaan itu ada yang sistemnya itu decentralized atau tidak bersatu, tidak unified, decentralized atau dia secara efektif, dia ada silosnya atau ada sekat-sekatnya begitu, sehingga efisiensinya itu berkurang karena departemen-departemen yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi tersebut itu tidak bisa berjalan secara efektif. Semuanya punya otonomi sehingga kadang clash dan ada miskomunikasi dengan bagian pusat atau bagian C-level lah, C-suite. Banyak miskomunikasi yang terjadi di perusahaan, terutama bagian teknologi informasi, sehingga terjadi berbagai kesalahpahaman atau bahkan masalah-masalah yang dapat mengurangi performa dari perusahaan tersebut. Sehingga perlulah adanya implementasi yang unified atau menyatu, di mana penerapan dari perusahaan tersebut itu dia top down-nya itu tidak ada lagi miskomunikasi. Seperti itu. Nah, salah satu dari fungsi tata kelola IT itu dia menjadikan arsitektur yang tadinya distributed atau decentralized menjadi centralized, menjadi sentralisasi.
TI yang memiliki unit 1, unit 2, unit 3, dan unit 4, sehingga ada sekat-sekat yang tidak saling berinteraksi dengan baik, berada di bawah satu payung tata kelola, di mana program manajemen support, service desk, change management, dan semua sektor-sektor lain itu bisa dijadikan satu payung dan lebih gampang sehingga tektokannya gitu lebih mudah untuk berjalan. Dia berubah, dia evolve dari situ. Salah satu fungsi mengapa butuh agar tata kelolanya dapat berjalan lebih baik. Bukan cuma masalah decentralized ya, masalah perusahaan itu banyak, terutama jika menyangkut teknologi informasi itu. Banyak yang terjadi di mana perusahaan itu tidak bisa mengelola atau memiliki framework tata kelola yang baik, di mana perusahaannya terlalu mengandalkan intuisi dari manajemen itu sendiri, dan tidak ada bagian kontrol, tidak ada bagian measuring atau mengukur, sehingga kita tidak tahu progres sudah sejauh mana, dan banyak yang amburadul lah istilahnya, karena tidak ada tata kelola yang baik. Dan lagi kenapa tata kelola harus diimplementasikan, karena cara sekaligus perusahaan itu bisa sinergi antara teknologi dan bisnis karena tata kelola itu. Kadang bisnis itu maunya sendiri, teknologi informasi maunya sendiri. Bisnis maunya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, dan bagian teknologi informasi itu ingin menyediakan service yang terbaik, menyediakan layanan teknologi informasi yang terbaik, dan sering clash di situ. Nah, bagaimana caranya dia bisa menyatu? Makanya butuhlah tata kelola teknologi informasi itu sendiri. Ini juga bisa dilihat salah satu contoh yang baik, di mana dengan adanya tata kelola IT, dia bisa menekan resiko TI, menekan biaya, menekan kejadian tak terduga, dan merealisasikan potensi janji TI untuk bisnis, serta meningkatkan kualitas layanan TI. Seperti itu, teman-teman. Lalu, dalam menerapkan tata kelola IT itu sebenarnya ada kerangka kerjanya, ada frameworknya. Jadi mari kita bahas dulu. Sebelum itu kita bahas, tadi juga ini aset TI dan proses TI harus bisa dikontrol, makanya kita butuh tata kelola IT. Lalu sebelum kita masuk ke kerangka kerja, ada 5 fokus area tata kelola teknologi informasi. Yang pertama itu strategic alignment, yang kedua itu value delivery, yang ketiga adalah resource management, risk management, dan performance measurement. Kita mulai dari strategic alignment. Strategic alignment atau penyatuan strategis. Memastikan teknologi informasi dan bisnis itu saling terkait dan sinergis dalam hal strategi, infrastruktur, dan proses. Kuncinya itu komunikasi. Karena alignment atau penyatuan itu hanya bisa sinergis. Bisnis atau maksudnya bisnis dan TI itu hanya bisa sinergis karena ada komunikasi antara pimpinan puncak dan bagian TI dan juga bisnis, sehingga tidak ada kesalahpahaman yang terjadi seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu value delivery, kita harus bisa memastikan tata kelola itu menunjukkan delivery of value, pencapaian dari nilai-nilai, pemberian nilai-nilai itu bagi perusahaan, harus mampu merealisasikan manfaat nilai atau manfaat teknologi informasi yang sudah kita ekspektasi, atau perusahaan itu menginginkan seperti ini, TI itu bisa membantu dari segi banyak hal di perusahaan tersebut, maka itu harus tercapai, harus terdeliver gitu. Apa yang dijanjikan. Lalu ada resource management. Itu artinya memastikan pengelolaan sumber daya teknologi informasi perusahaan efektif dan efisien, termasuk organisasi staf TI yang lebih efisien. Lalu yang terakhir adalah risk management, atau pengenalan, pengukuran, pelompokan berdasarkan tingkat risiko-risiko teknologi informasi. Selanjutnya diikuti pengalokasi sumber daya perusahaan secara ekonomis dan terkoordinasi untuk menyamakan. Dan ini intinya bagaimana risiko-risiko atau masalah-masalah yang potensial yang bisa saja terjadi di sebuah perusahaan itu bisa terhindar. Maka itu harus menerapkan tata kelola teknologi informasi. Terakhir saya ingin membahas tentang tata kelola. Sebelum tadi ada performance management. Ini harus bagaimana TI itu, tata kelola TI itu harus selalu
meningkatkan manajemen dari performa dengan cara mengukur bagaimana bisnisnya itu sudah berjalan dengan adanya teknologi informasi itu. Harus selalu dimonitor performanya. Seperti itu. Dan sekarang kita masuk ke kerangka kerja. Nah, ini tidak butuh slide, saya cuma ingin menjelaskan secara singkat. Kerangka kerja itu ada banyak versi, ada COBIT, ada ITIL, ada International Standard Organization atau ISO. COBIT atau Control Objectives for Information and Related Technology adalah suatu panduan standar praktik manajemen informasi, yang dimana menjadi sekumpulan dokumentasi best practice untuk IT governance. Jadi itu tadi ada dari 3 yang paling utama, sebenarnya ada banyak sih, tapi yang utama itu ada 3. Dan dari 3 yang paling utama itu, COBIT itu dia lebih memfokuskan pada bagaimana ada dokumentasi dari best practice untuk tata kelola IT yang bisa membantu auditor manajemen dan juga user. Seperti itu, dia lebih menekankan ke best practice. Sedangkan ITIL itu, atau Informational Technology Infrastructure Library, itu lebih adalah suatu rangkaian konsep teknik pengelolaan infrastruktur, pengembangan, serta operasi teknologi informasi. Dia lebih sangat fokus kepada bagaimana tata kelola itu mengatur infrastruktur dan teknologi informasi dari sebuah perusahaan yang menerapkan TI itu. Dia lebih melihat bagaimana infrastruktur dan dokumentasinya berjalan. Nah, yang terakhir adalah ISO. ISO itu ada banyak. Ada ISO atau International Standard Organization 27001. Ada juga yang 31500. Yang 27001 itu, ya jadi ISO itu sebenarnya membahas secara umum dan membahas secara spesifik. Maaf, bukan umum, tapi spesifik. Tergantung dari nomornya. Kalau ISO 27001 tadi saya jelaskan, dia itu untuk mengatur tata kelola TI, dia lebih ke risk management and security, atau keamanan dan manajemen risiko. Dia itu mengatur bagaimana itu penerapan best practice untuk manajemen risiko dari tata kelola teknologi informasi itu bisa berjalan dengan baik di segi keamanan. Lalu untuk 31500 itu dia lebih fokus kepada gimana organizational structure atau struktur organisasi itu dari sebuah perusahaan itu bisa lebih berjalan. Tata kelola organisasi itu bagaimana dia bisa terimplementasi secara dengan best practice itu bisa dijalankan seperti itu. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.